6 ayat 4. Kita PL dulu nih. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jelas ya? Ini hanya pengulangan saja nih dari yang tadi, sedikit. Saya bawa agak mundur ke belakang lagi. Allah PL, Esa, satu, monotes. Tidak pernah dua dan tiga. Oke? Lalu di PB. Markus 12 ayat 29. Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nih. Yesus menjelaskan kepada orang Israel di perjanjian baru. Tuhan itu sama satu, sama seperti Tuhan di perjanjian lama. Esa monotois. Satu, Yesus loh. Jadi Yesus tidak pernah menjelaskan di PB Allah kita dua atau tiga, enggak, satu. Dibukti. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang bertentangan pengajaran Yesus di perjanjian baru dengan pengajaran para nabi di perjanjian lama. Enggak ada. Ya, kalau ada orang mempertentangkan, Allah di PL, jumlah Allah di PL, satu. Lalu Allah di PB, tiga. Ya orang itu belum bertobat aja tuh. Orang itu tidak memahami Alkitab PL dan PB dengan benar. Hanya mencomok-comok doang. Itu sama dengan istilahnya apa? Tukang copet itu namanya. Sama seperti kita orang lain kan suka mencopet isi kitab kita. Yesus yang mati di kayu salib pun mereka copet. Lalu mereka politisir. Yesus tidak mati di kayu salib. Nah, kalau tukang copet begitulah kerjanya. Saya harap kita orang Kristen tidak boleh jadi tukang copet ya. Bukan hanya tidak boleh jadi tukang pencopet uang orang, harta orang, tapi jangan suka mencopet firman Tuhan. Nyatakan firman itu dengan benar dan jelas. Yesus mengatakan, Yesus mengajarkan kepada orang di perjanjian baru. Perlu kalian ketahui. Perlu kalian dengarkan kata Tuhan. Ini konsep Allah. Di mana jumlahnya? Satu. Jadi, sudah sama dari PL dan PB, jumlah Allah kita satu. Monoteis atau Esa. Tidak pernah dua, apalagi tiga. Ini kita lihat bukti yang kedua. Bahwa konsep Allah Tritunggal di PL sama dengan konsep Allah Tritunggal di PB. Keberadaan. Bedakan saudara antara keberadaan dengan keberapaan. Selama ini orang Kristen tidak bisa membedakan keberadaan dan keberapaan. Nah, saya jelasin. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Yang saya tulis di slide saya ini kan poin-poinnya ya. Tapi penjelasan detailnya kan saya nggak tulis. Nah, maka penjelasan detail yang keluar dari mulut saya kira Bapak Ibu perlu tulis loh sebenarnya. Makanya saya katakan dari minggu lalu, tolong Bapak Ibu kalau lagi kita kuliah, fokus kuliahnya. Jangan di sisi lain Bapak Ibu urusin kambingnya, sapinya. Ibu apa? Urusin kandang ayamnya. Kita ini bukan hanya formalistis kuliahnya, lebaran loh kita kuliahnya. Harus benar-benar terisi pikiran kita. Apalagi kita bicara tentang Tuhan. Tolong dicatat penjelasan saya supaya saudara bisa jelaskan ke orang lain gitu. Ya. Keberadaan pribadi. Oke, saya jelaskan dulu keberadaan. Keberadaan itu artinya eksistensi. Oke. Pengertian lain daripada keberadaan adalah Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Atau istilah lain, Allah mendekatkan dirinya kepada manusia. Lebih konkret, dengan tiga nama yang berbeda. Nama loh ini yang tiga. Seperti saya tadi. Saya satu, tapi nama saya tiga. Jadi keberadaan itu artinya Allah mendekatkan dirinya atau memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dengan tiga nama yang berbeda, tetapi dia satu. Tetapi dia adalah Allah yang satu.
Jadi istilah kata Bapa, Anak atau Yesus atau Roh Kudus itu mau menjelaskan keberadaan atau mau menjelaskan bagaimana Allah itu mendekatkan dirinya, memperkenalkan dirinya supaya lebih mudah dipahami dengar oleh manusia. Maka dia pakailah dengan 3 nama, tetapi dia Allah yang sama. Itu arti keberadaan. Jadi istilah kata Tritunggal bukan bicara tentang keberapaan. Nah, saya jelaskan sekarang nih. Dari kan keberadaan udah jelas. Nah, lalu apa artinya keberapaan? Keberapaan itu berarti jawabannya kan jumlah. Konsep Allah Tritunggal bukan bicara tentang keberapaan. Karena nanti ujungnya jadi jumlah itu. Itu 3. Tapi konsep Allah Tritunggal bicara tentang keberadaan. Artinya apa? Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya, mendekatkan dirinya kepada kita manusia dengan 3 nama yang berbeda. Tetapi dia adalah Allah yang Esa atau Allah yang Satu. Mari kita lihat kitab PL. Konsep kitab PL tentang keberadaan Allah. Keluaran pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah. Nah, saudara bisa sambil cek Alkitabnya. Ini di sini saya hanya ambil penegasannya saja. Saya nggak tulis semuanya. Kalau saya tulis semuanya, slide kita bisa sampai beribu-ribu lembar nanti. Keluaran 1 ayat 26. Saudara tolong perhatikan. Di sana ada kalimat. Baiklah kita. Saya tandain kan di sini kata kita itu warna kuning. Itu artinya ada maknanya itu. Menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Diulangi lagi. Kata kita. Kata kita di sini memiliki arti dan makna. Apa? Jamak. Sepertinya jamak. Lebih dari 1. Tapi jangan langsung pikirkan dulu. Oh berarti Allahnya 3 dong. Ntar dulu. Jangan kecepatan berpikirnya ke sana. Jamak itu artinya adalah Allah memperkenalkan dirinya, keberadaannya kepada manusia dengan 3 cara. Dengan 3 nama. Tapi dia Allah yang Esa atau Allah yang Satu. Itu arti kata kita. Jika kita lihat turunannya, korelasinya di perjanjian baru. Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Nah, saudara perhatikan nih. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini tidak ada penyebutan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tidak ada. Yang ada dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini menjelaskan berarti mereka ini satu. Tapi namanya beda. Seperti nama saya tadi, saya satu, diri saya satu kok. Tapi nama saya ada 3. Ini mencerminkan kata kita tadi dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Artinya rupanya lebih jauh, lebih dalam lagi. Di balik arti kata 3 itu, siapa maksudnya? Ada 3 nama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 nama. Di balik kata kita dalam Keluaran pasal 1 ayat 26. Di balik itu ada maknanya apa? Tuhan memperkenalkan dirinya. Mendekatkan dirinya kepada manusia. Di samping memakai 3 nama, tapi juga memakai 3 cara. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau waktu kita menginjili orang, Bapak ini, karena di sini kan dikatakan, karena itu pergilah jadikan semua bangsa murid kan. Ini kan bicara masalah penginjilan. Waktu kita menginjili orang, juga harus memperkenalkan nama anak kita. Yaitu siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Jika orang yang sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, harus juga dia terhadap Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, kalau kita mengajar atau memuridkan orang, Bapak Ibu, harus memperkenalkan tiga nama Allah kita ini. Dan tiga cara kerja Allah kita ini. Di dalam satu Allah yang sama. Bagi kita para pendeta, waktu kita baptis orang, jangan lupakan tiga nama Allah kita ini. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena penyebutan tiga nama ini adalah simbolisasi kehadiran, keberadaan Allah yang Esa. Sebenarnya ada hal yang kita perlu belajar dari gereja Katolik Roma. Salah satunya yang saya lihat, sangat positif. Gereja Katolik Roma, setiap kali mereka berdoa, Bapak, selalu diakhiri dengan penyebutan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahkan itu sampai mereka buat dalam bentuk simbol. Saya nggak tahu para Roma pastor jelasin gitu ke jemaatnya itu. Kenapa penyebutan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu penting? Tapi saya harus menjelaskan kepada Bapak Ibu. Penyebutan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahkan sampai ada di tandanya, simbolnya gitu ya. Secara teologis, makna teologisnya dalam itu. Penyebutan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menegaskan bahwa memang kita punya Allah yang Esa, Allah yang satu atau monoteis, tapi punya tiga nama, punya tiga cara dia memperkenalkan dirinya. Tapi mereka tetap sama. Yang kedua, penyebutan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah bentuk penegasan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang sama. Bukan Allah yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang satu. Bukan bicara tentang dua atau tiga. Ketiga penyebutan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus sampai ada simbolnya tadi. Mendorong umat sebenarnya untuk sungguh-sungguh percaya kepada Allah di perjanjian lama dan juga dengan Allah dalam perjanjian baru yang namanya tiga, Bapa, Putra, dan nah, cuma yang jadi persoalan saya kira kita orang Protestan ini karena protesnya kebablasan menurut saya. Kita orang Protestan ini terlalu membabi buta protesnya sama Katolik. Sehingga kita selalu menyimpulkan semua dari Katolik itu semua, padahal enggak, banyak positif. Maka saya mau mendudukkan cara berpikir kita. Saya mau mendudukkan cara kita memandang segala sesuatu harus objektif, ukurannya Alkitab, PL, dan BB. Jangan subjektif. Jangan membabi buta kita menyalahkan orang atau denominasi tertentu. Jangan. Ada kekurangan di situ pernah ada. Tapi kan kita belajar dari kekurangan mereka. Tapi masih ada juga saya kira yang baik kok dari gereja Katolik. Kenapa kita nggak ambil itu? Bukankah dari orang-orang Israel perjanjian lama kita bisa diberikan banyak pembelajaran oleh Tuhan? Dan diulangi kembali itu di kitab PL dan PB. Supaya kita belajar jangan mengikuti cara yang salah. Tapi kita juga diajar soalnya kita supaya mengikuti mengakuti cara yang baik, cara yang benar itu. Saya berharap cara berpikir kita orang Protestan ini jangan